Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina, NIM 232552400020, kelas A2 2023 Kabupaten Magelang. Dosen Bapak Taufik Mutarom MPD PhD. Saya akan menganalisis model pengembangan kurikulum SD untuk mata kuliah kajian pengembangan kurikulum pendidikan dasar. Tugas, analisislah karakteristik kurikulum KTSP. Dalam kurikulum KTSP, terdapat beberapa karakteristik kurikulum tersebut. 1. Berpusat pada peserta didik, beragam dan terpadu, tanggap terhadap perkembangan, relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan. 6. Belajar sepanjang hayat. 7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah, otonomi daerah, penilaian berbasis kinerja, dan partisipasi masyarakat. Berpusat pada peserta didik artinya adalah proses pembelajaran dirancang berdasarkan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya. Sedangkan karakteristik beragam dan terpadu maksudnya adalah kurikulum ini menekankan pada pembelajaran yang beragam dan terpadu. Pembelajaran yang beragam berarti bahwa guru menggunakan berbagai metode, strategi, dan media pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan karakteristik tanggap terhadap perkembangan artinya adalah materi pembelajaran KTSP harus selalu diperbarui dengan informasi dan pengetahuan terbaru. Karakteristik yang keempat yaitu relevan dengan kebutuhan kehidupan. KTSP bertujuan untuk menyiapkan peserta didik untuk hidup di masyarakat. Oleh karena itu, materi pembelajaran KTSP harus relevan dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Karakteristik kelima adalah belajar sepanjang hayat. Maksudnya adalah KTSP bertujuan untuk menumbuhkan semangat belajar sepanjang hayat pada peserta didik. Hal ini berarti bahwa peserta didik harus didorong untuk terus belajar dan mengembangkan diri mereka sendiri, bahkan setelah mereka lulus dari sekolah. Karakteristik keenam yaitu menyeluruh dan berkesinambungan. KTSP dirancang untuk memberikan pendidikan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Hal ini berarti bahwa materi pembelajaran KTSP harus mencakup semua aspek perkembangan peserta didik, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Karakteristik ketujuh yaitu seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Maksudnya adalah KTSP harus disusun dengan seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Hal ini berarti bahwa materi pembelajaran KTSP harus mencakup materi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah, tetapi juga tidak boleh melupakan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Karakteristik ke-8 yaitu otonomi daerah, otonomi sekolah. KTSP memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri. Hal ini berarti bahwa sekolah dapat menyusun materi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik di sekolahnya masing-masing. Karakteristik ke-9 yaitu penilaian berbasis kinerja. KTSP menggunakan sistem penilaian berbasis kinerja. Hal ini berarti bahwa peserta didik dinilai berdasarkan hasil belajarnya, bukan berdasarkan hafalan. Karakteristik ke-10 yaitu partisipasi masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan dalam penyusunan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. KTSP dikembangkan dengan menggunakan model pengembangan kurikulum siklus. Yang pertama adalah tahap pendefinisian atau define, tahap kedua tahap pengembangan atau develop, tahap ketiga adalah tahap implementasi, yang keempat tahap evaluasi. Kesimpulannya, kurikulum KTSP merupakan kurikulum yang pembelajarannya berbasis kompetensi dan melalui pendekatan kontekstual. Kurikulum tersebut mengakomodir kepentingan daerah. Contoh pembelajaran kontekstual di kelas adalah sebagai berikut.
Guru mempraktikkan renang gaya kupu-kupu di hadapan para peserta didik. Guru menampilkan gambar rangka manusia untuk menunjukkan bagian-bagian rangka manusia. Atau guru membawa bahan ajar berupa perkecambahan untuk menunjukkan proses pertumbuhan biji. Soal kedua yaitu analisislah karakteristik kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Indonesia yang diberlakukan sejak tahun 2013. Kurikulum ini menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan disingkat KTSP yang sebelumnya diberlakukan. Ada 4 karakteristik kurikulum 13. Yang pertama, pendekatan pembelajaran tematik. Materi pembelajaran dari berbagai mata pelajaran dikaitkan satu sama lain sehingga peserta didik dapat memahami konsep secara menyeluruh. Yang kedua, penekanan pada pengembangan keterampilan abad 21, di antaranya berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Keterampilan ini diharapkan dapat membantu peserta didik untuk sukses di era globalisasi. Yang ketiga yaitu penilaian holistik. Hal ini berarti bahwa peserta didik dinilai berdasarkan berbagai aspek seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Karakteristik keempat yaitu penguatan pendidikan karakter. Pendidikan karakter diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kurikulum 2013 terdapat beberapa model pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Di antaranya adalah problem-based learning, dan discovery learning. Contohnya dalam problem-based learning, siswa SD memiliki karakteristik senang bermain, senang bergerak, senang berkelompok, dan senang melakukan sesuatu secara langsung. Berdasarkan hal tersebut, penerapan model problem-based learning sangat cocok digunakan di sekolah dasar dalam membangun kemampuan kritis siswa. Project-based learning di SD juga dapat melibatkan keterampilan menulis dan seni siswa melalui proyek pembuatan buku cerita anak bersama. Dalam proyek ini, siswa tidak hanya menjadi penulis, tetapi juga seniman dan pemasar. Mereka berkolaborasi untuk menciptakan cerita yang menghibur dan mendidik, menggambar ilustrasi yang menghidupkan cerita, dan bahkan mengembangkan strategi pemasaran untuk mempromosikan buku mereka di sekolah. Contoh discovery learning adalah saat siswa diminta untuk menemukan sendiri bagaimana lilin bekerja. Mereka akan melakukan pengamatan sederhana, kemudian membuat ide dan hipotesis yang akan diuji. Soal ketiga adalah analisislah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka yang sebelumnya dikenal sebagai kurikulum belajar merdeka atau KBM merupakan terobosan baru dalam sistem pendidikan di Indonesia. Diresmikan pada Februari 2022. Kurikulum ini menggantikan kurikulum 2013 dan membawa beberapa perubahan signifikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih holistik dan berpusat pada peserta didik. Karakteristik kurikulum merdeka diantaranya 1. Fokus pada pengembangan profil pelajar Pancasila, yaitu menitik beratkan pada pengembangan profil pelajar Pancasila, yaitu 6 karakter utama yang diharapkan dimiliki oleh generasi muda Indonesia, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, berkreasi, dan berpikir kritis. Karakteristik kedua yaitu struktur kurikulum yang lebih fleksibel. Kurikulum merdeka memberikan otonomi yang lebih luas kepada sekolah dan guru dalam merancang pembelajaran. Struktur kurikulumnya lebih fleksibel dengan jam belajar yang dikurangi untuk memberikan ruang bagi peserta didik untuk belajar secara mandiri dan eksploratif. Karakteristik ketiga yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kurikulum merdeka menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Hal ini berarti bahwa proses pembelajaran dirancang berdasarkan minat, bakat, potensi, dan kebutuhan belajar individu peserta didik. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajarannya.
Karakteristik keempat yaitu pendekatan pembelajaran yang beragam. Kurikulum Merdeka mendorong penggunaan berbagai pendekatan pembelajaran yang inovatif dan kreatif, seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kolaboratif, dan pembelajaran berbasis teknologi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran dan membuat proses belajar mengajar lebih menarik dan bermakna. Karakteristik yang kelima yaitu penilaian yang holistik. Kurikulum Merdeka menggunakan sistem penilaian yang holistik, yang berarti bahwa peserta didik dinilai berdasarkan berbagai aspek seperti keterampilan, pengetahuan, sikap, nilai-nilai, dan karakter. Penilaian ini dilakukan melalui berbagai metode seperti observasi, portofolio, dan proyek, juga tes. Salah satu model pembelajaran yang digunakan untuk penerapan kurikulum Merdeka adalah model pembelajaran berbasis proyek. Contohnya, peserta didik mengikuti kegiatan P5 yang bertujuan untuk mengamati dan menyelesaikan permasalahan di sekitar melalui 5 aspek utama, yaitu potensi diri, pemberdayaan diri, peningkatan diri, pemahaman diri, dan peran sosial. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.